Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ukhuwah wa ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar dikatakan sebagai ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli silaturahmi, ahli syukur, ahli sabar, ahli kebaikan. Di mana mereka kita jumpai, insya Allah mereka ada di ruangan ini. Amin ya rabbal alamin. Tayyib. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah pasti tak mungkin mampu untuk kita menghitungnya. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah agar kita semua bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Baik, yang saya hormati, yang terhormat Ibu Kakanwil selaku Ibu Penasihat DPW Pengayoman Banten. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Kadif Pas selaku Ketua DWP Pengayoman Banten, istri-istri pimpinan tinggi Pratama di lingkungan DWP Pengayoman Banten, ibu-ibu kepala unit pelaksana terkait di lingkungan kantor wilayah Banten, ibu-ibu ini sepuh masyarakatan, ibu-ibu pengurus serta anggota DWP Pengayoman Banten yang berbahagia, ibu-ibu UPT penyelenggara Rayon 4 dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Bahagia, terima kasih atas undangan. Kata orang seberang, jauh berjalan banyak pandangan. Cakep dong. Semoga silaturahmi kita membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, kalau kita bicara tentang catatan bulan Ramadan, pasti teringat kita di penghujungnya, yaitu malam takbiran. Ibu-ibu sekalian, saat malam takbiran ada air mata yang mengalir. Pertama, air mata bahagia sebab telah menuntaskan ibadah puasa Ramadan, kemudian mendapat gelar istimewa yang dikatakan la'allakum tattaqun, sebagai orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini pasti bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunia, bagi ahli takwa Allah berikan pertolongan, kemudahan, bahkan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rizki lewat arah yang tak disangka-sangka, itu di dunia. Di akhirat bagi ahli takwa, Masya Allah, nikmatnya nggak bertepi, luas tanpa batas, yaitu menjadi penghuni surga. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Saya melihat di sini semua ahli takwa ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, kalau ngomongin surga, pengennya nanti masuk ke surga bersama siapa?
Benar, bersama suami. Dengan siapa lagi, Bu? Dengan keluarga, anak keturunan, dan orang-orang solih. Semoga kelak kita semua termasuk di dalamnya. Makanya ada syair kalau ngomongin surga. Yang hafal tunjuk tangan, nanti umroh bareng saya. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup. Iya betul, sehidup sesurga. Jangan ada yang bilang sehidup semati ya. Sudah ada yang hafal nggak tadi, Bu? Belum. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Itulah nikmatnya berumah tangga. Nah, bagaimana dengan pertemanan atau persahabatan? Sama. Komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak bersama di surga. Asalkan bersahabatnya karena Allah, bukan ada kepentingan duniawi. Yang kata orang ada udang di balik, ada udang di balik. Nah, bukan itu. Jadi bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Air mata mengalir malam takbiran karena dapat gelar la'alakum tattaqun. Alhamdulillah. Ini sesuai tema kita ini, bagaimana nanti melanjutkan nilai takwa. Yang kedua, ada air mata kesedihan. Sedih kalau kita ditanya apakah tahun depan kita pasti berjumpa dengan Ramadan? Jawabannya apa, Bu? Pak Wahyu, tahun depan pasti bertemu Ramadan enggak? Insya Allah. Tapi jangan bilang pasti ya, sebab kita tidak pernah tahu apa yang terjadi esok pagi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Kita berharap bersua Ramadan 1446 Hijriah tahun depan nanti, insya Allah. Itu air mata sedih ya. Apalagi ingat orang tua kita, ingat orang tua kita yang sudah tidak ada. Maka bersyukur bagi yang masih punya orang tua, sebab itu keramat yang sesungguhnya. Ridha Allah fi ridha walidaini wa suhtullah fi suhti walidaini. Ridha Allah ada pada ridha orang tua, murkanya Allah ada pada kemurkaan orang tua. Yang masih punya orang tua berbahagia. Buktikan kesungguhan menyayangi, berbakti pada orang tua. Ustaz, orang tua kami sudah tidak ada, tapi masih punya mertua. Mertua juga orang tua kita. Jadi ingat betapa besarnya jasa mertua itu. Saat dinikahkan, mertua itu mengatakan, aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mas kawin segenggam. Benar, Bu? Berlian dulu, Bu. Apa dulu, Bu, mas kawinnya, Bu? Seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Alhamdulillah setelah menikah, mertuanya sayang dapat 3 pintu kontrakan. Nah, itulah berkahnya punya mertua. Makanya sayangi mertuamu, sebab kita pun tidak mungkin bisa membalas jasa mertua kita. Jasa yang paling besar dinikahkan dengan putrinya. Baik. Kemudian di ayat yang tadi saya bacakan menginspirasi kita, suksesnya kita puasa itu rewardnya nggak tanggung-tanggung, surga. Di setiap pintu surga. Surga apa? Surga Aden. Yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang baik adalah mereka orang tuanya, pasangan hidupnya, suami istri dan anak keturunannya.
Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, engkau menjadi penduduk surga. Sekali lagi, semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ini ngomong-ngomong acaranya halal bihalal ya Bu. Ramadan berlalu begitu cepat. Puasa sebulan terasa singkat. Halal bihalal lebih nikmat kalau ada opor dan ketupat. Ada Bu? Sudah lewat ya opor ketupatnya waktu Idul Fitri. Masya Allah. Nah, bahagia kalau amalan-amalan di bulan Ramadan bisa kita lanjutkan. Namanya la'alakum tatakun, itu harus dibuktikan dengan la'alakum tashkurun, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab bisa menyelesaikan puasa Ramadan, dan hari ini kita bersua di tempat yang membahagiakan kita ini dalam rangka halal bihalal. Coba kita ingat-ingat awal Ramadan, ada di antaranya orang yang kita cinta berpulang ke rahmatullah, mungkin guru kita, ada jamaah kita, ada karib kerabat kita, bahkan tetangga kita. Ada lagi 2 hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan, ada yang malam takbiran, ada usai sholat Idul Fitri berpulang ke rahmatullah. Tapi hari ini kita masih diberi umur, diberi kesempatan. Makanya syukur kita mesti diekspresikan. Ini walaupun sudah pernah saya sampaikan di majelis yang lain, tapi barangkali di antara ibu-ibu ada yang belum mempraktekkan nih. Saya mau nanya nih Bu, sebuah syair tolong dilanjutkan. Bangun tidurku terus, itu kurang bersyukur itu. Bangun tidurku terus berdoa. Jangan bangun tidurku terus buka WA. Ada enggak? Tidak ada di sana. Yang ada jadi begini syairnya Bu ya. Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud tak boleh lupa. 100 kali istighfarnya. Kalau itu kita ekspresikan lewat dendangan lagu, mungkin lebih nikmat tuh. Karena dulu kita pernah TK ya. Waktu TK kan bangun tidurku terus. Nah sekarang digantilah. Bangun tidurku terus di kamar mandi, sholat tahajud 100 kali. Mahapal. Yuk diulangi ya Bu ya. Oleh-oleh buat anak-anak kita untuk pencerahan, diingatkan karena ini manfaatnya luar biasa. Syair itu mengandung pesan ibadah. Kalau biasa kita lakukan di penghujung malam dengan asbab istighfar itu, Allah beri pada kita 3 terkabulnya doa. 1 yang minta ampunan, dosanya diampuni. 2 yang punya persoalan, Allah berikan solusi. Yang ketiga, orang yang punya permohonan, doanya akan Allah kabulkan. Yuk kita ingat lagi ya Bu ya. Sama-sama yuk. Bangun tidurku terus di kamar mandi, sholat tahajud 100 kali. Tepuk tangan anak-anak. Sudah hafal ya Bu ya? Masya Allah. Cukup Bu ceramahnya. Kita belum masuk pada intinya ya. Nah itu ekspresi syukur. Tapi orang yang bersyukur itu tidak hanya diucapkan lafaz alhamdulillah. Memang bangun tidur kan doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Orang yang bersyukur itu diekspresikan dengan membangun 5 perkara. 1, dia menegakkan hak Allah. Apa hubungan dengan puasa? Ada. Salat yang kita tunaikan itu hak Allah, nggak bisa diwakilkan kepada siapapun. Makanya salat itu menjadi kebutuhan
kenikmatan, bukan lagi sekedar kewajiban. Masya Allah, namanya hakullah. Yang kedua, namanya hakul walidaini. Bukti syukur kita berbakti pada orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, maka pilihannya cuma satu. Hendaknya kita menjadi anak yang soleh. Sebab asbab kesolehan kita, doa dikabulkan Allah, menjadi ampunan untuk orang tua kita. Kemudian melanjutkan hubungan silaturahmi dengan teman-teman orang tua kita yang telah tiada. Melanjutkan kebaikan yang dicontohkan orang tua kita. Kalau orang tua masih ada, maka jangan sia-siakan untuk membuktikan rasa cinta kita pada orang tua kita. Makanya ada syair ya, jasa orang tua kita nggak bisa kita balas, iya kan? Seperti kata Bang Haji, hai manusia, hormatilah ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang mencintaimu tanpa ada batasnya, katanya. Masya Allah. Namanya hakul walidaini. Yang ketiga namanya hakun nafsi, yaitu hendaknya kita menjaga diri sendiri. Ibadah yang kita lakukan memberikan pesan spiritual dan pesan moral, agar kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka orang yang menjaga dirinya, dia berlepas dari hal-hal yang bisa merontokkan imannya. Itu dia namanya hakun nafsi, menjaga diri sendiri. Sebenarnya setiap kebaikan yang kita lakukan itu untuk kita, bukan untuk orang lain. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kemudian yang keempat disebut namanya hakul ahli, yaitu hak kepada keluarga. Ekspresi syukurnya apa? Kemanapun kita pergi membawa nama keluarga. Itu ibunya siapa? Itu istrinya siapa? Itu ayahnya siapa? Itu anaknya siapa? Nama keluarga kita bawa. Ayatnya gak asing lagi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kemudian yang kelima, ekspresi syukur adalah disebut hakul ijtimai, yaitu hak kepada lingkungan atau sosial. Seorang tidak cukup dengan ketaatan ibadah saja, tapi dia mesti peduli dengan lingkungannya. Seperti kata sebuah syair. Yang hafal tunjuk tangan, umroh bareng saya. Syairnya begini bu, bunga mawar memang berduri. Saya ulangi ya, yang kompak. Bunga mawar memang berduri, namun sedap dipandang mata. Orang takwa punya bukti menebar kebaikan dimanapun dirinya berada. Hafal bu? Itu dia ekspresinya benar itu. Alhamdulillah Ustaz. Nah sekarang pesan takwa mesti kita lanjutkan. Orang yang takwa itu pertama dia menjaga taubat. Sebab tidak mungkin manusia bebas dari kekhilafan dan kesalahan. Manusia pasti punya dosa, benar atau betul? Ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu dirahmati Allah, adakah di antara kita yang tidak punya dosa di sini? Yang merasa nggak punya dosa tunjuk tangan. Yang dosanya sedikit tunjuk tangan. Yang sedang-sedang saja tunjuk tangan. Yang banyak tunjuk tangan. Kita makhluk yang lemah tak berdaya, makanya pasti punya dosa. Ramadan sudah dibersihkan dosanya, pasca Ramadan kita jaga supaya tetap dalam kesucian. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dulu di bulan Ramadan ya, begitu mudah kita beribadah. Sebab apa? Bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Itu di bulan Ramadan. Kalau usai Ramadan, ibu-ibu, di bulan Ramadan setan dibelenggu. Usai Ramadan
Hati-hati ya, hati-hati dengan tipu daya setan. Makanya amalannya dikawal tuh. Pertama dengan banyak minta ampun. Ternyata istighfar kita itu luar biasa. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh minta ampun, dosa diampuni, sekalipun setinggi gunung sedalam lautan. Makanya kita sering mengingatkan, ayo banyak-banyak istighfar. Orang yang beristighfar dicintai oleh Allah. Mana ayatnya Ustaz? Ayatnya pertama Quran surat yang keempat, surat An-Nisa 110. Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahima. Ini dia. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, dosa, kezaliman, kemudian dia minta ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ayatnya yang pertama. Yang kedua, orang yang sungguh-sungguh istighfarnya dalam rangka bertobat, dibersihkan dari noda dan dosa. Ayatnya ada di Quran surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat di nomor 70. Ayo kita renungkan ayat ini. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman kepada Allah dan membuktikan dengan amal saleh, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi istighfar kita dalam rangka bertobat itu membuka keampunan, bahkan Allah merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Ibu-ibu sekalian, ayo kita istighfar ya, minta ampun pada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Sekali lagi, astaghfirullah. Astaghfirullah. Saat kita mohon ampun di penghujung malam, orang-orang waktu itu tidur lelap, menetes air mata. Air mata penghambaan diri kepada Allah. Makanya Allah memuji orang yang istiqomah melakukannya itu. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashri hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya katakan syairnya, bangun tidurku terus berdoa, di kamar mandi jangan lama-lama, sholat tahajud 100 kali. Pertanyaannya ibu-ibu sekalian, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Bu, prakteknya syair tadi ringan, enteng, gampang atau mudah? Jangan bilang susah loh ya, nanti makin susah. Katakan apa Bu? Insya Allah mudah. Begitu ya. Baik. Jadi meneruskan meningkatkan ketakwaan dengan cara apa? Terus kita menjaga taubat. Kata orang Tangerang, hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga kiamat. Kapan Bu? Sebelum kiamat apa Bu? Sekarat. Iya kan? Kiamat kita nggak tahu itu. Jadi itu menjadi pesan penting. Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat.
Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarang. Saya mau kasih intermezzo nih. Ibu-ibu sekalian, mohon maaf ya, jangan tersinggung ya. Masih cantik nggak Bu? Bu, masih cantik nggak? Kata siapa? Kata suami ya. Jadi suaminya soleh itu. Alhamdulillah. Saya tanya sebaliknya, bapak-bapak, suami masih ganteng nggak Bu? Kata siapa? Kata istrinya, berarti istrinya solihah. Padahal ketika bercermin, katakan dengan jujur, lihat cermin, kulit diraba sudah kendur, tatapan mata pun sudah mulai kabur, uban di kepala banyak bertabur, 1, 2, 3 gigi pun sudah gugur. Itu tandanya usia sudah usur. Tetap nikmat walaupun sarapan pagi makannya bubur, kadang-kadang lontong, boleh juga jengkol. Makanya mesti banyak bersyukur, jangan takabur. Jalan di malam gelap takut langkah kaki tersungkur. Jangan dekat-dekat dengan sumur, khawatir nanti. Ingat loh, sudah dekat kalian. Ayo bersyukur supaya hidup kita Yang apa tunjuk tangan umroh bareng saya. Ya Bu ya. Jadi taubatnya benar, serius. Yang berikutnya, meningkatkan ketakwaan, disebutkan di Al-Quran sesuai dengan tema kita banget nih. Padahal kita nggak janjian nih dengan panitia, yaitu Quran surat Ali Imran, surat yang ke-3 di ayat nomor 134. Di bulan Ramadan kita begitu mudah melakukannya. Apa yang dilakukan? Alladzina yunfikuna bis-sarai wad-dharai wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu mereka yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. Di bulan Ramadan sedekah begitu mudah kita keluarkan. Benar nggak? Usai Ramadan, gimana Bu usai Ramadan? Sama ya, sama. Ini ngomongin infak, itu bukan urusan kaya dan miskin. Tetapi Nabi pernah menjawab pertanyaan sahabat supaya nggak salah memaknainya. Sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu sodakotin a'dhamu ajran. Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Mungkin kalau kita ditanya sedekah yang besar pahalanya, kita menjawab membangun masjid, menyantuni anak yatim berikut ibunya. Benar ya? Menyantuni doang. Kemudian apa lagi? Membangun madrasah, membangun pesantren, membangun jalan untuk kepentingan umum, dan sejumlah ungkapan lain dikaitkan dengan jenis-jenis sedekah. Tapi Nabi tidak mengatakan begitu. Nabi mengatakan, anta soddaqa wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekah yang besar pahalanya engkau berikan tepat pada waktunya. Pertama, ketika engkau sedang sehat. Saya mau nanya ibu-ibu, badan sehat, dompet tebel, tanggal muda, sedekah dulu atau shopping dulu? Jujur. Sedekah dulu apa shopping dulu Bu? Sisanya baru sedekah ya? Dulu. Sekarang masih sama. Nah ini Bu, jadi badan sehat itu sedekah yang paling utama. Setelah sedekah baru yang lainnya. Ini kalau bapak-bapak saya tanya sedikit beda nih. Bapak-bapak sekalian, badan sehat, dompet tebal, tanggal muda, sedekah dulu atau mancing dulu?
Mau sedekah keren. Yang kedua, ketika sedang pelit, pernah nggak Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian pengen sedekah nggak jadi? Mau sedekah nggak jadi, pernah nggak? Nah itu setan sedang menggelincirkan kita itu. Cuman sedikit kok sedekah, aku aja kurang. Lawan pada waktu itu. Yang ketiga, sangat takut miskin. Padahal tidak ada orang yang jatuh miskin dengan sedekah, bahkan semakin berkah. Benar nggak? Yang keempat, ketika engkau sedang berharap kekayaan, belum merasa kaya, mikirin yang lainnya. Yang kaya aja bakhil, medit, koret, kikir, apalagi. Aku kan belum kaya seperti dia. Buat apa mikirin kekayaan orang? Karena kekayaan yang sebenarnya ada di hati masing-masing kan. Makanya kalau ditanya ibu-ibu sekalian, mending kaya atau cukup? Mending kaya atau cukup, Bu? Cukup kaya maksudnya. Karena kalau sudah cukup, insya Allah kaya ya. Kaya belum tentu cukup. Hati-hati ya. Biarlah kita dicukupkan hati kita dengan kekayaan. Amin ya robbal alamin. Tambahannya apa, Bu? Rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah. Pendek kata semua serba indah dan wah. Alhamdulillah. Itu bonusnya itu. Tapi hati dulu minta kekayaan. Padahal ya, setan gak pernah tinggal diam tuh, berusaha menggelincirkan kita. Kalau ibu-ibu pengen sedekah nggak jadi, ini mohon maaf ya, pengen sedekah nggak jadi, kita sedang dikalahkan setan. Mana ayatnya? Ibu boleh buka Al-Qur'annya surat yang kedua. Surat yang kedua Al-Baqarah 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan membisikkan, menakut-nakutimu dengan apa? Kemiskinan, agar engkau menjadi orang yang kikir dan keji. Padahal anugerah Allah itu sangat luas. Makanya nggak ada sedekah jadi orang miskin, nggak ada. Apa sebabnya? Sedekah itu kula amrin bil ma'ruf. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Dengan apa sedekahnya? Bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa dengan memberikan pertolongan pada orang lain, bisa dengan doa. Kira-kira pilih yang mana, ibu-ibu? Pilih dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan kemudahan atau pertolongan, atau dengan doa? Pilih mana? Semoga lima-limanya bisa kita lakukan. Bagaimana supaya kita ikhlas? Supaya kita ikhlas, jangan merasa amal kita udah banyak. Khawatir nggak sempat sedekah, nyawa sudah dicabut, sehingga ada penyesalan orang yang berpulang ke rahmatullah, pengen balik ke dunia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah, beri aku tenggang waktu walau sejenak saja untuk kembali ke dunia agar bisa bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Maka selagi punya kesempatan, Bu, keluarkan infak sedekah kita. Banyak lillahi ta'ala, tidak mengapa, daripada sedikit tapi tak rela. Betul gak sih, Bu? Sedekah banyak lillahi ta'ala, tidak mengapa, daripada sedikit tapi tak rela. Betul atau benar? Udah dikit gak rela lagi. Kata Bang Haji itu ngomongin infak. Kemudian menahan amarah. Ibu sekalian, menahan marah itu, kemudian memaafkan orang, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Ini serius nih. Memaafkan orang yang menyakiti hati kita, sekaligus menahan amarah ya, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah?
Apa jawabannya Bu? Insya Allah. Kan temanya maafin, memaafkan. Dan kalau kita belum bisa memaafkan orang, kita nggak akan dapat gelar takwa. Nggak sempurna takwa itu. Ustadz, bagaimana bisa memaafkan? Sudah terlanjur sakit. Emang sakitnya di mana? Ini kata Bu Pratiwi, apa Bu? Kata beliau nggak begitu. Kalau kita maafin orang, itu tumbuh kasih sayang. Apa sebab? Ada syairnya. Buat apa menanam padi? Saya ulangi dong. Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Hafal nggak Bu? Kata Ibu Kakanwil, mohon maaf Bu ya, belum akrab namanya. Kata Ibu Kakanwil lain. Apa Bu kalimatnya Bu? Kulihat langit warnanya biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Ini kata Pak Wahyu, apa kata Pak Wahyu? Apa kata Pak Wahyu? Penggemar kopi lain, memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Buat apa kita bertikai? Ayo sambung silaturahmi. Kata siapa lagi ya? Sebut Bu, kata siapa lagi Bu? Kata Ibu Luki ya. Oh Ibu Luki. Kata Ibu Trijalu, mana Bu Trijalu? Nah, kata Bu Tri lain. Saya lihat nih penggemar nasi uduk kelihatannya. Kalau pagi ya. Syairnya beda Bu. Sarapan nasi uduk lauknya bakwan, sambil duduk banyak zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahanmu pasti ku maafkan. Iya dong, jangan nyimpan dendam. Nyimpan dendam gak ada untungnya. Itu kata ibu-ibu sekalian. Kalau kata Allah, ini dia ilmunya. Jadi memaafkan itu luar biasa. Nanti dibuka Qur'annya, surat 42. Surat 42. Ayatnya ada di nomor 40. Kayaknya duduk terus agak capek. Berdiri boleh Bu? Supaya fokus ya. Quran surat yang ke-42. Ayat di nomor 40. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz dzalimin. Biasanya kalau di majelis ilmu Bu, saya kasih kesempatan seorang untuk baca sari tilawahnya. Sudah ketemu Bu ayatnya Bu? Quran surat 42 ayat 40 sudah ketemu? Sudah ketemu di antara ibu-ibu? Supaya langsung masuk ke hati kita resep dari Allah, langsung perintahnya supaya kita memaafkan orang. Sudah ketemu belum? Surat 42 ayat 40 Asyura ayat di nomor 40. Sudah ketemu Bu? Sudah ketemu? Bu MC, tolong kasih pinjam mic-nya. Kasih pinjam mic-nya biar dibaca artinya ya. Ayo kita renungkan ayat ini, karena ini kajian utama kita hari ini adalah itu. Nah, supaya langsung dapat kita pemaknaannya. Sekali lagi saya baca ayatnya ya. Sudah ketemu? Iya. Surat Asyura ayat 40 ya Pak Ustaz. Oh iya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Perhatikan Bu ya. Boleh membalas orang yang zalim? Boleh. Ada orang jahat pada kita, boleh dibalas.
setimpal. Mungkin nggak kebalas setimpal ini? Mungkin nggak? Ngebalas biasanya kurang sama atau lebih? Kata orang Betawi, ente jual. Kalau kata orang Bogor apa? Kan ada orang Bogor tadi. Yang baru kenalan tadi orang Bogor, mana orang Bogor tadi? Apa kata orang Bogor, Bu? Ente jual, gue borong. Hati-hati itu. Padahal ketika orang berbuat zalim kepada kita, dia kita maafkan, berbuat baik padanya, pahalanya dijamin oleh Allah. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Inilah hebatnya, miracle-nya, keajaiban memaafkan orang. Jangan-jangan karena banyak maafin orang, Bu, masuk surga. Sebab dapat transferan pahala. Jadi kalau hari ini masih ada yang menyimpan dendam, belum memaafkan, selesaikan urusan. Mumpung masih ada kehidupan. Nanti di akhirat nggak ada lagi amal. Di akhirat cuma ada balasan. Sekarang di dunia untuk kita beramal. Tapi saya lihat di sini wajah pemaaf semua ini. Amin. Ya, insya Allah tidak menyimpan dendam ya, Bu ya. Bayangin tuh ajaran Islam. La yahilu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. 3 hari aja nggak boleh. Ini 3 tahun kayak Bang Toyib. Dan 3 tahun tidak bertegur sapa. Ayo cairkan kebekuan hati dengan memaafkan. Caranya gimana? Caranya jangan bosan mengucapkan salam. Ya Bu, tapi salam yang sempurna. Jangan salamnya dipotong-potong. ASS WRWB. Masih ada nggak yang suka begitu? Jangan ya, itu nggak ada artinya tuh Bu. Yang lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling tidak, Assalamualaikum. Jangan ASS WRWB, nggak ada artinya. Serius ini ya, karena salam itu doa diaminkan malaikat loh. Ya kan? Ayo salam yang sempurna. Kemudian ajaran Islam mengajarkan kepada kita ya untuk berbuat kebaikan. Di antaranya apa? Jangan menunggu orang mengulurkan tangan. Wa'ti man haramaka. Berilah orang yang tidak pernah memberimu. Kalau kita suka memberi, kita dimuliakan, diberkahi Allah. Ia mulia khairun menjadi sufla. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Makanya memberi seseorang karena apa? Karena Allah. Jangan ada udang di balik. Sudah apa itu? Kemudian yang berikutnya wasilul arham. Wasilul arham yaitu sambung silaturahmi. Ibu sekalian, merasakan nikmatnya enggak silaturahmi? Merasakan enggak? Ada berapa manfaatnya? Manfaat silaturahmi itu yang saya tahu setidaknya ada 6. Makanya jarak kemari dari Bogor gak jauh ya Bu ya. Dekat ya. Jauh di mata, dekat di hati. Tapi ada loh Bu, dekat di mata, jauh di kaki. Pernah dengar gak itu? Dekat di mata, jauh di kaki, gak mau silaturahmi. Mendingan mana? Jauh di mata, dekat di hati. Ada lagi Bu, jauh di mata, dekat di surga. Insya Allah. Jadi ada 6 keutamaan untuk silaturahmi. Pertama, langsung dapat pesan dari Rasulullah. Nabi mengatakan, man ahabba ayubsatulahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa orangnya yang ingin diluaskan rizkinya, yang pertama, kedua, dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia suka menyambung silaturahmi. Jadi M yang pertama meluaskan rizki, yang kedua memanjangkan umur. Sebab ketika kita bertemu saling mendoakan. Kemudian yang ketiga ya, M yang ketiga, silaturahmi itu pasti membahagiakan. Bahagia melihat keadaan saudara kita setelah sekian lama gak jumpa, itu tandanya ada rasa cinta,
karena Allah. Pasti bahagia lihat saudaranya dalam keadaan sehat walafiat. Itu M yang ketiga. M yang keempat, insya Allah silaturahmi itu akan menyenangkan. Setelah sekian lama gak jumpa, berjabat tangan, dosa berguguran, menyenangkan hati. Masya Allah. M yang kelima, silaturahmi insya Allah akan membuat kita mengesankan. Pasti mengesankan. Setelah Ramadan dilalui, nggak bisa berjumpa, sekarang bertemu, mengesankan pertemuannya, Masya Allah. Dan yang tidak kalah penting, yang keenam, silaturahmi insya Allah mengenyangkan. Betul nggak? Mengenyangkan insya Allah. Sebelum kenyang diapain dulu Bu? Disiapkan minuman. Jangan lupa baca bismillah. Minum seperti ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah Bunda Solehah sekalian, pencinta ilmu rindu surga, harapan kita nilai-nilai takwa itu kita lanjutkan. Sebab sekali lagi kita tidak bisa menjamin bersua dengan tahun depan, tapi kita berdoa memohon kepada Allah SWT, semoga kita diberikan umur panjang, banyak amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin menutup dengan sebuah renungan. Ya Bu, yuk kita merenung sejenak sebelum saya tutup doa, karena tidak terasa sudah hampir setengah 12. Waktu saya sampai setengah 12 cukup ya Bu ya. Masih banyak acara. Ada sebuah renungan dan kalimat ini menyadarkan kita. Seorang sahabat bernama Mu'ad bin Jabal, juru dakwah Nabi, pasti masuk surga, dijamin oleh Rasulullah, perang bersama Nabi, membela dakwah Nabi, tapi sering menangis terseduh-seduh. Suatu ketika sahabat lain bertanya pada beliau, "Lima yabkika ya Mu'ad?" Wahai Mu'ad, mengapa engkau sering menangis? Beliau menjawab, "Li'anna Allah azza wa jalla qabada qabdataini wahidatan ilal jannah wal ukhra ilan nar." Karena Allah azza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa, dua ruh. Satunya dimasukkan ke dalam surga, satu lagi dimasukkan ke dalam neraka. Fa'ana la adri min ail fariqaina, dan aku tidak tahu nanti dimasukkan kemana. Masuk surgakah aku atau masuk nerakakah aku? Bayangkan sahabat yang satu ini sudah pasti masuk surga dijamin Rasulullah, nggak merasa kepedean. Kalau kita ditanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira bekal kita menghadap Allah sudah cukup atau belum? Sekali lagi, bekal kita menghadap Allah sudah cukup atau belum? Berapa kurangnya? Yakin? Padahal tujuan puasa apa? Agar kita jadi orang yang bertakwa, agar jadi orang yang baik. Orang yang baik bukan cuman membahagiakan diri dan keluarganya, tapi orang lain juga. Setelah dia tidak ada, yang disebut orang itu kemuliaan akhlaknya. Seperti kata pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan gelang, manusia wafat meninggalkan, jangan bilang utang, ya, meninggalkan nama baik. Saya tutup dengan sebuah syair dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini yang menjadi inspirasi kita semua. Waladatka umuka ya bani Adam bakian wan nasu haulaka yathakuna surura. Ibumu wahai Bani Adam telah melahirkanmu dalam keadaan engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Sudah merasakan kita? Sudah. Waktu kita lahir ada cerita, dulu ibu bapakmu tertawa bahagia. Sama ketika anak kita lahir ya, kita sebagai orang tua tertawa bahagia. Tetangga lahiran, si bayi menangis tandanya hidup, kita merasa bahagia. Tapi syair itu belum lengkap. Penutupnya apa? Fa'mal liyaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka jadilah engkau orang baik, berbuatlah sesuatu
Do your best. Do right now. Jadilah engkau orang baik. Sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu, sedang engkau tertawa bahagia menggenggam gelar husnul khotimah. Udah atau belum, Bu? Udah atau belum? Udah atau belum? Jawabannya belum, kan kita masih hidup. Jangan insya Allah nanti itu. Belum ya, karena kita masih hidup. Harapannya apa? Saat kita tiada nanti, yang dikenang kebaikan kita, akhlak kita, dan kita wariskan kepada anak keturunan kita. Saya melihat di sini wajah-wajah orang baik semua ini. Tambahnya apa? Saya lihat wajah-wajah sabar semua ini, walaupun perutnya sudah terasa lapar. Betul atau benar? Nah, nggak mungkin semua amalan ini yang kita jadikan tema ini bisa kita lakukan kalau tidak ikhlas dan sabar. Benar nggak? Amal harus ikhlas karena Allah. Sabar harus, karena sabar itu dalam konteks Islam luas tak bertepi. Sabar itu sepanjang kehidupan, bukan sesaat. Maka jangan berkata sabarku sudah, kesabaranku sudah menipis, katanya. Jangan bilang begitu. Sabar itu ada, jangan katakan begitu. Sabar tidak ada batasnya. Nanti direnungkan ayatnya ya Bu ya, yaitu Quran surat yang ke-39. Saya lupa tadi kalau pakai slide. Kapan-kapan boleh kita pakai slide, kita tunjukkan ayat-ayatnya. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, kita tutup sampai di sini dengan doa ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga halal bihalal kita membawa keberkahan, bisa menjaga ketakwaan, akhirnya kita di surga kelak dipertemukan insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wassallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Kami telah melalui bulan puasa Ramadan. Terimalah amal ibadah kami di bulan puasa Ramadan tersebut ya Allah dengan seluruh rangkaiannya ya Allah, sehingga Engkau jadikan kami ahli takwa. Kami bersyukur hingga hari ini ya Allah masih Engkau berikan usia. Kami berkumpul dalam rangka merajut membangun persaudaraan dalam bingkai halal bihalal hari ini ya Allah. Maka berkahilah kami ya Allah dengan umur panjang, banyak amal kebaikan ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan, dan dengan kehendak-Mu ya Allah semua menjadi mudah. Mudahkan kami ya Allah membangun amal soleh individual maupun sosial ya Allah. Jadikan kami ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli silaturahmi, ahli kebaikan sepanjang hayat kami ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu mikulnya ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah, memohon kepadamu ya Allah, berkahilah diri kami, keluarga kami, negeri kami Indonesia ya Allah dengan hal-hal yang baik,
dengan kepemimpinan yang baik ya Allah. Sejahterakan negeri kami, negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kami keluarga Rabbani dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, ada di antara kerabat kami, anggota kami yang tidak bisa hadir karena sakit yang diderita ya Allah. Sembuhkan sakitnya, lenyapkan penyakitnya, beri kami kesehatan jasmani dan rohani ya Allah. Sehat kami untuk menghambakan diri padamu ya Allah. Sehat kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma rabban nas adibil basa isfiha isfihim isfina anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqaman la ba'sa tahurun insyaallah. Ya Allah ya Tuhan kami, kepadamu kami mohon ya Allah, berilah kami gelar husnul khatimah saat kami wafat nanti ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami, tetapkan hati kami kepada ketaatan padamu ya Allah, kepada agamamu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kokohkan persaudaraan di antara kami ya Allah, persaudaraan yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan kebersamaan serta kesabaran ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, bunda salehah dicintai Allah, mudah-mudahan yang sedikitnya ada manfaatnya. Pasti banyak khilaf dan salahnya. Kata orang seberang, jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Semoga kita dipertemukan di lain waktu dan gelombang yang belum pasti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khairin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.